Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, semoga semuanya sehat, juga keluarga sehat di masa pandemi ini. Kalau ada yang sakit, kita berdoa supaya mereka segera sembuh ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari surat Paulus ke Korintus, surat yang pertama. Sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kami kesejahteraan, kesehatan. Hingga hari ini kami bisa bersama-sama bersekutu dari tempat ini maupun dari rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberi kekuatan kepada kami semua untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Dan Engkau juga beri hamba-Mu ini kekuatan dan hikmat supaya bisa memberitakan berita-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah Senin hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semua yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita 1 Korintus 1 ayat 4. Kemudian nanti ada beberapa juga dari 1 Korintus dan juga dari beberapa kitab yang lain. 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Nah, ini adalah salam yang luar biasa dari Paulus untuk jemaat di Korintus. Saya ingin membuat ini menjadi cermin untuk UKSW. Jadi anggaplah kita yang mendapatkan surat
kasih ini dari Paulus untuk UKSW. Jadi bagaimana? Paulus atau aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena UKSW atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada UKSW dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia UKSW telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Nah, itu kita ingin tahu Tuhan ngomong apa lewat surat Paulus ini, dan langsung kepada kita menganggap diri kita orang Korintus dulu. Nah, kita mengetahui bahwa surat Paulus ke Korintus ini memang lumayan berat, sangat berat. Di depan pesannya ya memang sangat baik, tapi di tengah kita tahu sebenarnya Paulus marah-marah kepada Korintus. Intinya apa? Ya, Bapak Ibu kalau baca, orang Korintus itu memang sangat pandai teologi, pandai yang lain juga, mengerti dengan sangat bagus makanan mana yang boleh dimakan, makanan mana yang tidak boleh dimakan, dan seterusnya. Nah, UKSW sama. UKSW juga punya fakultas yang sangat banyak, program studi yang sangat banyak, punya pengetahuan sangat luas. Nah, kita ingin bercermin. Kenapa sih orang yang punya pengetahuan seperti itu kok sama Paulus tetap ada yang salah? Paulus ngomong, wah kamu itu pintar gitu ya, tapi kok ya payah gitu dalam tanda petik. Jadi ada sesuatu tentang Korintus. Walaupun Korintus pintar, ngerti segala macam pengetahuan, tetapi Paulus bilang pengetahuan itu di tempatmu itu kok aneh. Kita lihat ayat pasal 8 ayat 1b. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Nah, kita merasa enggak, ini masih ada terusannya, tapi kita stop sampai situ. Pengetahuan yang seperti itu membuat kita sombong. Pengetahuan yang seperti apa sih yang membuat sombong? Nah, itu walaupun kita belum baca secara tuntas, hanya melihat 2 ayat, kita sudah bisa melihat kemana arahnya Paulus ngomong. Kok saya belajar kemudian mempunyai pengetahuan, kok saya disebut sombong dengan pengetahuan ini? Pastilah ada yang salah, ya kan? Ya, ternyata memang ketika dibaca dengan seksama surat Paulus ke Korintus ini, beliau melihat bahwa ya bukan pengetahuannya yang jadi masalah, tetapi interaksi orang dengan satu orang dengan yang lainnya yang jadi masalah. Jadi ketika orang mengungkapkan pengetahuan, misalnya tentang makanan sembahan gitu, itu boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan dan sebagainya. Itu tidak memberikan sebuah hal yang nyaman untuk banyak orang, tetapi justru pengetahuan itu membuat gesekan di masyarakat, pertentangan di dalam masyarakat. Nah, intinya itu. Jadi banyak pengetahuan yang mereka peroleh, mereka pelajari, tetapi ketika itu diterapkan di masyarakat, maka yang terjadi adalah adanya pertentangan di jemaat Korintus. Jadi
ketika itu kita jadikan cermin untuk KSW, maka kita sebenarnya sudah tahu, oh oke, saya bisa belajar, bisa memperoleh pengetahuan, tetapi lebih dari itu saya tetap harus mengimplementasikan pengetahuan itu, mengajarkan pengetahuan itu dengan bijaksana, supaya apa? Ya, supaya tidak terjadi seperti yang di Korintus, saling baku hantam dan lain sebagainya. Kita buka lagi Korintus yang lain, 8 ayat 2. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Nah, ini satu ya, kata-kata mungkin dosen bertanya pada mahasiswa, kamu udah ngerti belum yang saya ceritakan? Udah ngerti Pak, itu wah gampang dan sebagainya. Tapi ketika dites, bluk, ternyata nggak bunyi. Wah, kamu cuma pura-pura tahu, tapi ternyata tidak tahu. Jadi Paulus juga ngomong gitu. Kamu mungkin tahu tentang teologi ya, jadi mengaku dirimu ngerti gitu tentang makanan, tentang berhala, tentang whatever. Tapi jika ada orang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan. Itu yang dikatakan Paulus. Ayat berikutnya 8.3 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, selalu Paulus kalau setelah ya membuat saran atau marah, yang dimunculkan di belakang adalah kasih. Selalu seperti itu. Jadi sebenarnya Paulus sangat baik hati pada Korintus. Kita tahu persis bahwa manusia kalau mau belajar semaksimal mungkin, ya tetap nggak bisa apa-apa. Yang mengaku seperti itu siapa? Daud ya, di Mazmur Daud 139 ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ya. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Jadi kalau kita pengen mengerti pengetahuan, ini Daud sudah menyerah dulu. 139 ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Maksudnya ya pengetahuan Tuhan itu luar biasa. Aku jalan ke kanan ke kiri, belum jalan aja Tuhan udah tahu katanya. Jadi hari ini Pak Ones menyuruh saya memberi renungan. Saya jarang sekali khotbah, mungkin nggak pernah gitu. Dan saya merasa saya orang berdosa yang mungkin tidak layak untuk memberikan renungan. Tetapi saya tahu persis bahwa Tuhan Maha Besar, pasti Dia menolong siapapun yang akan memberitakan firman Tuhan. Ya, berdoa saja ya Tuhan. Walaupun mungkin Pak Ones kejam memberi saya tugas yang berat, tapi saya percaya bahwa pasti Tuhan beri jalan, beri pengetahuan, hikmah, apa yang harus disampaikan. Nah, di sini Tuhan berkata, oke, saya tahu apa yang akan kamu omongkan.
pasti bantu. Saya mengamini ini, jadi terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu ya, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jadi kalau Paulus bilang yang sudah ngomong tahu siapa, sudah mengerti pengetahuan siapa, itu belum tahu apa-apa. Itu konteksnya karena yang Maha tahu Tuhan memang kita tidak bisa menyelami semuanya. Kita sangat terbatas. Nah, ketika kita belajar atau orang saintis ini belajarnya mereka sangat luar biasa ya. Contohnya siapa? Misalnya Stephen Hawking. Dia akan mencari tahu rumusnya universe ini apa, sampai sekecil-kecilnya. Orang Jawa bilang kudu ngerti sak ndok-ndoke. Kalau orang Papua bilang apa? Saya tidak tahu. Jadi orang Jawa itu pokoknya aku kudu ngerti sak ndok-ndoke, ngerti tenanan, tahu dengan persis apapun. Nah itu memang sikapnya para saintis. Ya kita mahasiswa dosen ya harus seperti itu. Kalau belajar aku harus tahu hal ini sampai mudeng, sampai ngerti semua bisa saya terangkan. Nah, seperti itu. Nah, seperti juga Stephen Hawking yang mencoba membuat persamaan misalnya grand design untuk universe. Juga Michio Kaku bisa dilihat di slide ini, the God equations. Nah, mereka ingin tahu universe ini rumusnya apa gitu. Jadi merasionalkan seluruh apa yang terjadi di universe ini. Kemudian ditanyain sama Paulus kali ya, Stephen Hawking dalam mimpinya, kamu udah ngerti ini tentang universe? Nah, kalau kamu ngomong sudah ngerti, Paulus bilang berarti kamu belum ngerti. Nah, ini omongan Paulus luar biasa tingginya, kita nggak terlalu mudeng. Kamu kalau ngomong ngerti berarti belum ngerti. Maksudnya apa itu? Maksudnya ya itu yang tadi pertama, jangan sombong gitu. Ya, oke. Tapi itu memang pekerjaannya para saintis ya, fisikawan, pengen tahu semuanya, dan itu memang harus menjadi semangat dari para mahasiswa, dosen untuk belajar atau mempelajari sesuatu dengan sangat baik. Nah, tapi itu bukan hal yang utama. Surat tadi, surat Paulus ke Korintus belum selesai, masih panjang. Yang pasal 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, itu ini adalah bagian surat yang di belakang. Jadi Paulus setelah marah-marah kepada Korintus, oke, kamu harus hidup lebih baik. Ini loh buah-buah kasih, ini loh buah roh maksudnya, ini loh kasih. Nah, dan yang dia garis bawahi yang luar biasa itu adalah kasih. Semuanya bisa lenyap, tapi kasih tidak. Ada lagunya. Ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Nah, bagian seterusnya saya tidak terlalu suka. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap.
kalau nyanyi lagu ini, saya selalu mikir, ya Tuhan, yang lenyap itu kan surya yang di atas itu ya, matahari itu ya, bukan saya, bukan Pak Surya. Pak Surya yakin bahwa dirinya tidak lenyap karena apa? Kuasa Kristus. Kristus sudah mati, bangkit lagi, kemarin naik ke surga. Itu adalah tiket yang luar biasa. Nah, pengetahuan itu pun lenyap. Pengetahuan itu lenyap. Jadi ngapain sombong-sombong dengan pengetahuan? Nah, pesan Korintus kepada kita, pesan Rasul Paulus ke Korintus yang kita jadikan cermin hari ini adalah itu. Yang terbesar adalah kasih. Itu pun terjadi ketika kita mengimplementasikan seluruh pengetahuan yang kita punya. Intisarinya itu. Nah, nanti jangan disalahartikan sama mahasiswa. Pak dosen, Bu dosen, Bapak Ibu mengasihi saya toh, saya sudah belajar ini. Semalam suntuk, tapi kok nggak bisa nilainya yang bagus ya. Kasih itu artinya lebih luas dari nilai. Jadi silakan Bapak Ibu menerjemahkan kasih di dalam hal seperti itu dengan bijaksana. Tentang kasih sebenarnya saya punya film favorit gitu, yang film sudah tua, tahu nggak itu? Film Ben-Hur, Yudah Ben-Hur, yang muda-muda ngerti nggak? Jadi bisa dilihat di slide satu gambar. Jadi Yudah Ben-Hur itu punya saudara angkat namanya Mesala. Yudah itu orang Yahudi, Mesala orang Romawi, tentara Romawi yang jadi komandan. Suatu ketika ada masalah, terus Yudah dihukum, dijadikan budak itu untuk mengayuh kapal perang. Nah, ibunya Yudah dan adik yang cewek juga ditangkap, dijebloskan ke penjara. Nah, pasti Yudah, ini saudaraku kok berbuat seperti ini kepada aku dan ibuku dan kepada adik, kurang ajar. Jadi hatinya dipenuhi dengan rasa dendam. Nah, akhirnya dia ceritanya selamat dari peperangan, kemudian belajar mengendalikan kereta kuda, kereta yang untuk gladiator itu. Zaman Romawi itu kan banyak gladiator ya. Nah, kemudian ada satu peluang untuk membunuh Mesala, yaitu dengan menantang dia adu balapan kereta kuda. Nah, terjadilah itu. Jadi silahkan nonton filmnya. Adu kereta kuda dengan luar biasa bagusnya filmnya. Ini cuma film. Dan Mesala kalah. Nah, setelah kalah, Yudah senang toh. Wah, semoga mati. Yudah saat itu kemudian ketemu dengan Yesus. Ini di zaman Yesus. Yesus sedang dicambuk, dipukul, dia sedang memanggul salib. Jadi dalam perjalanan ke Golgota, Yudah tersentuh, kasihan banget Yesus. Terus dia membawa air minum, akan diminumkan ke Yesus. Tapi kemudian akan bermasalah lagi dengan prajurit. Yesus berkata, ini sudah jalanku untuk menyelamatkan dunia ini. Nah, apa yang dipancarkan dari film itu, dari wajah Yesus saat itu sangat terlihat bahwa Yudah terbuka hatinya. Dia melihat kasih sayang Yesus, walaupun ini film, tapi film itu memperlihatkan
hal yang luar biasa, yaitu kasih yang demikian besar. Nah, akhir cerita, Yudah akhirnya ketemu lagi dengan Mesala. Mesala tidak lagi balas dendam mau membunuh Yudah, tapi saling mengampuni. Dan keluarga Yudah, ibunya dan adiknya, dari mempunyai penyakit kusta menjadi diselamatkan. Itu hanya cerita tentang film, tetapi hal-hal yang mirip seperti itu terjadi juga di dunia ini. Tidak perlu jadi hero, tetapi hal-hal yang kecil. Misalnya mahasiswa, kadang sekarang kita sering mendengar mahasiswa susah makan, selalu tanya teman yang lainnya yang uangnya mungkin lebih banyak, kamu punya uang nggak? Saya nggak bisa makan. Coba 10 kali minta uang, saya nggak bisa makan, dan sebagainya. Kita tahu dia punya masalah, mungkin ada pandemi, ada apa dan sebagainya. Bagi orang atau teman yang sudah melihat wajah Kristus ini, dia akan, oh iya, saatnya untuk mengimplementasikan yang dia bisa. Kasih uang, kasih makan, dan sebagainya. Jadi tidak perlu menjadi Yudah yang di film yang luar biasa itu, tetapi yang sederhana sekalipun. Coba kita baca renungan harian hari ini, RHK hari ini. RHK hari ini mengambil dari Kisah Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, di dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah dan seterusnya. Nah, Tabita ini kemudian meninggal, tapi kemudian dibangkitkan lagi oleh Petrus, ya. Ceritanya seperti itu, silahkan baca sendiri. Pesan dari RHK hari ini adalah bahwa Tabita itu mempunyai bakat untuk belajar, yang mencari pengetahuan, bukan dalam bidang fisika biologi, tetapi dalam bidang jahit menjahit, sehingga dia bisa menjadi seorang penjahit yang luar biasa bagus. Dan hasilnya tidak dia jual dalam cerita itu, tapi diserahkan ke janda-janda. Nah, itu adalah satu film, bukan film lagi, tapi tertulis di Alkitab, sebuah kejadian yang sangat sederhana, tapi juga sangat luar biasa, dan itu bisa terjadi di UKSW tercinta ini. Antara dosen dengan mahasiswa dan sebagainya, saling memperhatikan, saling menghargai, saling peduli. Kalau sakit juga ditanyain sakit apa, diberi support. Terima kasih untuk yang selalu support ke pasien pandemi, khususnya yang dari UKSW. Ini sudah bekerja mati-matian. Itu salah satu bentuk implementasi dari kasih. Nah, saya akan menutup renungan pada hari ini dengan Amsal 2 ayat 1. Tadi kita sudah belajar bagaimana Paulus itu memberi saran kepada Korintus, yang dalam hal ini kita menganggap sebagai Korintus, UKSW sebagai Korintus. Kita tutup dengan Amsal 2 ayat 1, yaitu tentang pengejaran tentang pengetahuan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu
kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi ketika kita belajar dengan luar biasa, maka yang pertama kali akan muncul dengan otomatis adalah takut akan Tuhan. Semoga itu yang terjadi, bukan sombong. Oke, saya sudah sangat hebat. No. Tapi yes, bahwa Allah luar biasa. Itu yang kita harapkan dari kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi kekuatan untuk kita semua. Kita saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara kami semua, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan, saat ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Kita berdoa untuk dunia ini, kiranya semakin damai, semakin baik, khususnya oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Engkau mampukan kami semua bisa mengatasi pandemi ini, Tuhan. Juga Engkau berkati bangsa-bangsa yang saat ini sedang bertikai, khususnya bangsa Israel. Engkau berkati, Tuhan. Juga Palestina Engkau berkati, supaya mereka bisa saling hidup damai berdampingan. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, para menteri, dan seluruh jajaran pemerintahan sampai yang paling bawah. Juga rakyat semua sejahtera, sehat, lepas dari pandemi COVID. Ya Tuhan, Engkau sejahterakan negara dan bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk KSW, kiranya Engkau mampukan kami dari hari ke hari untuk menjadi semakin baik, semakin baik. Terima kasih Engkau selalu peduli kepada kami. Engkau telah memberkati kami dengan kesehatan, kesejahteraan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati rencana kami untuk kuliah luring sebagian, kiranya lancar. Dan Engkau berkati seluruh keluarga mahasiswa, orang tua, keluarganya sehat, supaya bisa melakukan kuliah luring sebagian juga di UKSW. Tuhan, Engkau berkati yang sakit, Engkau hibur yang berduka, dan Engkau ampuni seluruh kesalahan kami. Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara semua, mari kita akhiri renungan pagi hari ini dengan berkah. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.